kita tarik pelan-pelan, bagus ya. Kita tarik pelan, gas pelan aja bagus. Kita tarik gas spontan juga dia nggak kosong ya, nggak nyendat. Nah halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi bersama saya Sipa Motor Channel, dan di sini ada Beat FI ya, keluhannya berebat di gas awal ya. Saat tarikan gas awal itu berebat atau ngempos ya. Nah, pertama yang saya cek tentu tekanan full pump di sini ya. Mari kita cek dulu. Dan ini sudah saya pasang alat tekanan full pumpnya ya. Nah, seperti ini. Ini bikinan sendiri ya. Saya rakit dengan alat seadanya. Oke, langsung aja kita cek. Ntar guys, memposisikannya. Susah ini guys. Nah, kita cek ya. Saya kontak on. Nah, bisa lihat ya, tadi sampai 40 tekanannya, lalu dia turun lagi padahal kunci kontaknya masih on. Nah, lalu kita hidupkan nih guys. Nah, kita coba hidupkan dulu. Nah, dia akan kembali ke angka 40 ya. Ini tekanan full pump ini sebenarnya bagus ya, udah memenuhi syarat. Artinya tidak lemah pompanya ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita kontak on, nah dia akan turun sendiri guys ya. Nah, ini kita coba hidupkan dulu, kita coba gas. Nah, cepet guys. Kalau kita gas langsung itu dia berebet. Nah, walaupun kita gas pelan, dia tetap berebet guys. Nah, kadang bagus ya, kadang bagus, kadang berebet. Nah, tapi kalau kita pakai itu parah guys, berebetnya, ngemposnya itu parah ya. Kalau kita coba dipakai jalan gitu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu guys. Bisa dimengerti ya kendala awalnya. Ya kadang bagus, kadang ngepos. Nah, ini pada saat kita standar 2 ya, kita coba hidupkan tanpa kita jalankan ya. Tapi kalau kita jalankan itu lebih parah guys. Oke. Nah, ini tuh tekanan full pumpnya itu bagus sampai 40, tapi kendalanya di sini guys. Nah, kan ini saya susah pakai tangan satu. Nah, kita kontak on. Nah, harusnya dia diam di situ guys. Saat standby dia diam di situ. Nah, ini dia menurun ya.
tekanannya itu kebuang, alias si jarumnya ini menurun ya. Harusnya dia diam guys. Nah ini kita off lagi dan kita kontak on lagi. Nah ya, nah ini masalahnya di mana? Nah masalahnya di sini guys. Dia di rangkanya itu kan ada pembuangan ya. Kalau tekanannya terlalu besar, dia akan dibuang guys sedikit ya, seperti pentil ya, seperti pentil, fungsinya sama seperti itu. Jadi ada lubang pembuangan jika berfungsi jika tekanan full pumpnya itu di atas 45. Nah kalau di angka 40 atau 40 lebih dikit itu dia belum membuang guys. Nah ini kerusakannya, dia itu udah jebol ya, ventilasi pembuangan tekanan full pumpnya itu udah jebol. Alhasil apa? Dia membuang terus guys. Nah harusnya kalau kita kontak on, dia menunjukkan angka maksimalnya tekanan full pump itu, dia tetap di situ guys ya, dia tetap di situ, enggak turun lagi tekanan full pumpnya. Nah kalau ini dia turun lagi guys. Dia ada dua pentil ya, satu di rotaknya, kedua di rangkanya ini ya, di dudukan rotaknya ini. Jadi dia ada dua ventilasinya. Nanti kita buka, ini kita coba sekali lagi. Nah ini di angka 40, tapi harusnya dia terus di angka 40, nggak turun lagi ya. Oke, itu penyakitnya. Dan mari kita buka, nanti kita tutup lubang ventilasinya dan nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, saya buka dulu ininya, full pumpnya. Nah ini guys, ini full pumpnya udah saya buka ya. Lalu kita buka rotaknya ya. Ingat susunan kabelnya jangan sampai salah, seperti ini ya. Patokannya ini dulu, apa, ampere bensin dulu ya, pelampung bensin dulu, merah hitam. Nah ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, merah hitam ya. Yang pertama itu dari pelampung. Nah nanti kalian bukanya jangan sampai salah. Nah yang urutan kedua itu dari rotak. Cabut semua kabelnya, udah dicabut. Lalu kita pisahkan, kita buka dulu pempersnya atau saringan bensinnya, kita buka dulu. Kita buka. Jadi yang menyebabkan tekanan full pump turun itu ventilasi pembuangan tekanan full pump yang dari rangka ya, atau dari rotaknya juga bisa, soalnya ada dua. Nah itu sama aja kayak gini guys, kita pompa ban ya, mau pompa ban tapi ventilnya itu kurang bagus atau bocor. Nah setelah tekanannya full, nanti kelamaan kan dia akan kempes lagi. Nah begitu guys, jadi gak beda, kayak gitulah. Kalau ibarat Sanyo itu kalau pompa air gitu ya, itu dia kalau udah dipakai itu, mau dipakai lagi itu harus dipancing dulu. Nah itu sama juga dari klepnya atau ventilasinya gitu ya. Nah kita lebih gampangnya itu kelep lah ya caranya. Nah kalau dari ventilasi ini emang ada yang rusak, cuman jarang ya. Nah kebanyakan ventilasi yang rusak itu atau klepnya yang rusak itu, klep tekanan full pump itu dari sini guys. Nah dari lubang rangka di sini. Nah
dari lubang rangka yang di sini guys. Ini klep atau ventilasi pembuangan tekanan full pump ya. Jika dia akan bekerja jika tekanan full pump itu melebihi 45 kpsi ya. Nah, dia akan membuka. Karena kenapa membuka atau membuang sebagian tekanannya? Karena yang dibutuhkan injektor itu dalam Matic Honda itu maksimalnya 43 guys, 43 tekanannya kpsi ya, 43 psi. Nah, di atas itu dia akan dibuang lewat klep ini ya, atau ventilasinya, klep full pumpnya ya. Nah, jika dia sudah bocor, otomatis mau tekanan seberapapun dia akan tetap keluar guys. Jadi membuang tekanan yang ada gitu ya. Jadi nggak stabil guys, tekanan full pumpnya itu nggak stabil karena dia bocor ya. Nah, sedangkan Matic Honda tekanan full pump yang dibutuhkan adalah minimal 38, maksimal 43. Pokoknya kalau di angka itu antara 38 sampai 43 itu kondisi rotaknya itu masih bagus ya, kecuali udah tekanannya di bawah 32 ya, 35, di bawah 35 ke bawah. Nah, itu udah lemah, si rotaknya udah lemah guys. Jadi beda cerita lagi, bukan ini ya, gitu maksud saya. Oke, ini rotaknya masih bagus. Dan klep yang kedua itu ada di rotaknya di sini guys nih. Nah, ini fungsinya sama fungsinya kayak ini. Jadi dia setelah bensin masuk kesedot gitu ya, nah dia menahan, klep ini menahan untuk si bensin itu turun lagi ketika di kontak off. Nah ya, jadi nggak ngebaru lagi gitu guys. Setelah kita hidupkan lagi kontak, jadi dia udah ada tekanan yang tersimpan. Kalau ini bocor, nah dia tapi awal doang guys, biasanya nggak menjadi berbet gitu. Dia awal doang, bakal awal doang penyakitnya. Awal starter ngempos, tapi udah hidup, udah enak kesananya gitu. Nah, ini dia penyakitnya. Tapi lantaran motor ini terusan ya, maupun dari dingin sampai udah panas yuk tetap dia berbet di tarikan awal. Nah, itu penyakitnya lebih condong ke sini gitu guys, bisa dipahami ya. Nah, ini keduanya sangat berfungsi. Ini fungsinya menahan bensin supaya enggak turun lagi ke tangki gitu ya. Jadi dia enggak terbuang yang bensin yang udah keluar melalui selang itu ya. Tekanannya itu udah tetap dia. Ya gitu guys, karena ini bagus, lanjut kita bahas yang ini. Nah, ini gampang kita ngakalinnya, kita tinggal tutup aja guys ya. Ini lubang ini kita tinggal patenkan aja. Karena apa? Karena ini udah tidak berfungsi guys ya. Dan berhubung tekanan full pump itu tadi di angka maksimalnya 42 ya, otomatis kalau ini ditutup permanen juga dia nggak apa-apa. Soalnya apa? Tekanan full rotak ini nggak melebihi 45 ya, gitu guys. Sebenarnya sih kalau di atas 45 juga, misalnya sampai 45 47 dia nggak apa-apa guys, kecuali di angka 50 ke atas ya, itu bisa mengakibatkan selang bensinnya itu jebol kalau tekanannya terlalu kencang. Dan ini kita patenkan, otomatis dia nggak ada klep untuk membuang kelebihan tekanannya itu ya. Nah, efeknya apa? Selang bensin nanti jebol guys.
atau pecah ya. Oke, bisa dimengerti ya. Ini langsung kita tutup pakai lem aja ya, biar gampang. Kalau saya cukup pakai lem power glue guys. Nah, cukup pakai lem power glue, tambah bubuk rokok aja gitu sebagai pemadatnya. Ini seperti ini doang guys, kita tutup seperti ini doang ya. Intinya kalian bebas mau caranya gimana, yang penting intinya ini kita tutup paten ya. Mau pakai baut ke ditahannya ya, mau pakai lem besi ke, itu terserah kalian enaknya gimana. Nah, saya pakai ini aja guys, jadi pakai power glue. Oke, ini nanti kita sambil nunggu kering saya rakit ulang, nanti kita lihat hasilnya ya. Ini guys, lemnya sudah kering, lanjut kita rakit lagi ya. Dan ini rotak bawaannya masih yang tadi rotak. Nah, ini jangan sampai lupa merah di plus, hitam, kabel hitam di min ya. Terus jangan lupa juga o-ringnya. Nah, langsung aja guys kita rakit. Ini jangan sampai salah ya, tadi bagian rotak itu pin 3 sama pin 4, posisi kabel merahnya duluan ya, merah hitam. Nah, seperti itu. Lanjut kita pasang pulpamnya, ya pelampungnya, luruskan. Nah, ini tadi diingat ya, pas dibukanya diingat dulu, takutnya lupa nanti urutan kabelnya. Kalau lupa gimana kak? Kalau lupa ya, misalnya nih ini kabelnya kebalik ya, gak bakal hidup guys ya, si rotaknya gak bakal bunyi atau berfungsi. Begitupun pelampung bensinnya, ampere bensinnya. Nah, kita pasang semua. Nah, oke guys, ini udah selesai pemasangannya, langsung aja kita coba. Guys, nah ini udah saya pasang pulpamnya ya. Oh ya, saya lupa tadi menjelaskan. Nah, kalau klep atau pembuangan rotaknya rusak, nah dia biasanya di sini tuh keluar terus guys, walau posisi kontak off ya atau lagi dicabut gini. Nah, dia keluar bensin terus. Nah, itu biasanya yang rusak itu klep dari rotaknya ya, pentil yang saya tunjukkan tadi. Nah, oke, ini langsung aja kita coba, kita pasang. Nah, ini di posisi 0 ya. Nah, langsung kita kontak on. Nah, ini naik. Nah, maksud saya seperti ini guys ya, ini di angka 40. Kontak lagi, dia belum padat. Nah, seperti ini ya. Jadi dia kalau sudah di kontak on dan si bensinnya udah naik, dan dia nggak turun guys, tetap di situ ya. Nah, ini berarti otomatis yang kita tutup pakai lem itu, nah di situ penyebabnya guys ya, klep dari rangka si pulpam itu terjadi kebocoran atau udah rusak. Nah, harusnya begini guys, jadi dia manteng.
ketika kita posisi on pun dia tetap mantang segini ya, turun-turun dikit ya gak apa-apa guys. Nah yang penting dia nggak sampai turun jauh, jadi istilahnya tekanannya itu nggak kebuang semua ya, seperti ini guys. Jadi stabil, kalau pas hidup juga, pas mesinnya kita hidupkan juga, dia tekanannya itu stabil guys ya, nggak turun naik gitu. Nah maksud saya seperti ini guys. Jadi harusnya begini, nggak pas kita on kan dia di tekanannya maksimal 40 lebih, nah lalu dia turun sampai ke 0 lagi. Nah itu bermasalah dari klep yang tadi kita tutup pakai lem itu ya. Nah itu langsung aja kita coba hidupkan. Langsam bagus ya, stasioner bagus. Apakah masih berebet guys? Nah ini kita tarik gas pelan dulu ya. Nah ya, kita tarik pelan dulu. Jadi dari bawah sampai ke atas itu aman ya, nggak ada ngempos, nggak ada berebet. Kayak grafik mah enak guys naiknya. Nah naiknya enak, rata gitu ya. Ya, naiknya rata, ibarat kita pakai grafik gitu ya. Nah, kita gas spontan pun dia mau guys. Posisi kita gas spontan pun dia mau guys. Nah, kalian cek lagi di video awal ya, sebelum kita benerin atau kita bongkar full pumpnya, kondisi gas awal itu dalam keadaan spontan itu gimana guys ya. Nah ini setelah kondisi kita benerin, kita tutup klep yang bocornya itu ya. Nah dia nggak ada kosongnya guys, nggak ada ngemposnya ya. Kita tarik pelan-pelan bagus ya. Kita tarik pelan, gas pelan aja bagus. Kita tarik gas spontan juga dia nggak kosong ya, nggak nyendat. Nah itu guys, alhamdulillah ini motor sembuh kendala atau penyakit berebetnya di awal ya. Soalnya tadi saya coba susah banget guys, nggak mau gitu, kayak malah mau mati gitu guys. Kalau kita gas itu malah mau mati dia, nggak ada tenaga ya, ngempos intinya ya, nggak mau jalan. Tapi kalau udah kecepatan 40 ke sana baru dia mau gitu. Jadi dia ditarikan gas awal aja, ngemposnya parah ya guys ya. Nah, ini sekarang sudah enak banget, udah pasti nih ya. Tanpa mencobanya pun saya pastikan ini udah baik ya, udah benar ya. Soalnya beda jauh sama yang kondisi sebelum kita tadi membongkar itu ya. Oke guys, akhirnya kendalanya udah ketemu, penyakitnya udah ketemu, dan kendalanya kita udah benerin. Mudah-mudahan triknya bermanfaat ya guys ya. Dan jangan lupa support terus Sipa Motor Channel. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ini nanti saya tinggal rapin aja guys ya. Oke, sampai di sini dulu guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.